Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya sehat ya hari ini. Dan aku di sini pengen sedikit ngebahas tentang lovebird yang memang harganya anjlok banget, parah sih itu. Gila apa sih? Jadi bener-beneran anjlok sampai sekitar, kalau di presentase sampai 80% mungkin. 80% itu nggak sedikit ya teman-teman. Misal harga 100.000 jadi 20.000 itu sangat tidak masuk akal. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Nanti kita akan bahas, kita akan kupas sedikit ya. Pertama, aku pengen kasih tahu ke kalian dulu, atau aku pengen share dulu dari referensi yang aku cari. Si lovebird ini dengan harga yang benar-benar fantastis dulunya. Jadi gimana ya, nah ini aja. Dari lovebird yang memang banyak diminati orang itu biasanya ada dua. Yang pertama karena peranakannya, yang pertama karena mutasinya, yang kedua karena prestasinya. Mutasinya yaitu warna-warna yang sudah dihasilkan dari persilangan dari beberapa lovebird dengan warna yang berbeda, bisa mengeluarkan warna yang unik gitu loh. Dan juga kalau prestasinya itu bisa dinilai dari ketawanya atau ekekannya. Di situ kicaunya ya. Kalau teman-teman bisa menelaah lagi, dari kicaunya ini banyak diperlombakan sedangkan mutasinya tidak. Tapi masing-masing keunikan ini punya kepuasan tersendiri ketika orang-orang bisa menikmatinya sesuai dengan kemauannya, seperti itu ya. Apa sih? Untuk mutasinya, kita bahas mutasinya dulu. Yang memang si lovebird ini banyak sekali jenis warnanya, atau jenis warna yang sudah dihasilkan dari warna dasar biru, warna dasar putih, warna dasar hitam, hijau jangan lupa, dan juga kuning. Itu ada 4 warna dasar, atau 5 tadi. Ada beberapa warna dasar yang memang ketika disilangkan, pilih 2 di situ, jantan dan betina, dan ketika keduanya itu disilangkan itu akan menghasilkan sekitar 30-40%, 30-50% menghasilkan warna yang campur. Nah, itu sudah menjadi nilai plus ya. Itu dari segi mutasi. Sedangkan kalau dari segi ekekan itu banyak prestasi lovebird yang memang dinilai dari ekekannya. Nah, ekekannya itu biasanya di kompetisikan dalam ajang lomba yang teman-teman udah pada tahu lah ya di situ. Kenapa ekekannya itu punya nilai lebih? Bahkan kita tahu lovebird Kusumo yang memang sampai, kalau nggak salah 3 menit sih ya. Itu ada yang bilang, lovebird kok 3 menit ekekannya, apakah itu apa itu mungkin gitu loh. Kalau itu tuh bisa mati gitu ya, kayak gitu. Kalau yang saya dengar dari channel YouTube-nya, ada salah satu channel YouTube, saya lupa, itu sedang mewawancari yang punya lovebird-nya. Nah, di situ sampai harganya itu tidak, padahal warnanya cuma hijau teman-teman ya, cuma hijau, tapi harganya itu gila. Itu bisa katanya segini, Fortune itu bisa ditukarkan Fortuner tambah Alphard tambah Rubicon. Wah, udah apalagi itu nggak kebayang sih. Tapi tapi dia tidak berniat menjualnya gitu loh, walaupun harganya wow.
Entah kenapa, padahal di situ sudah ada aset yang memang bisa diolah lagi gitu. Tapi ya sudahlah, itu urusan dia gitu loh, kenapa dia nggak mau ngejualnya. Di sisi lain, kita tarik lagi masalah dari, kita gabungkan dari masalah mutasi dan juga prestasi. Jika keduanya bisa digabungkan, dalam artian mutasinya itu bagus, katakanlah dalam golongan yang harganya masih wajar, itu sekarang kayak ini biola pastel, terus ada pastel ewing green kayak gitu, violet kayak gitu, warna-warna yang memang tidak biasa lah gitu. Ditambah lagi dengan ekekan yang gila, wah itu udah jadi, mungkin bisa kebeli satu pulau kali ya. Nggak mungkin. Udah itu terlalu mendramatisir. Lanjut lagi. Lalu di sini, kenapa sih harga lovebird itu dari ratusan ribu minimal? Itu waktu itu dulu saya pernah beli 100 ribu satu ekor, itu pun anakan. Paling murah 80 ribu. Itu anakan itu ya. Sekarang cuma 30 ribu, 20 ribu, itu kenapa gitu loh. Ternyata setelah saya lihat pada waktu dulu itu peternak memang belum banyak, sekarang sudah banyak, dan hukum pasar di sini sangat berlaku. Itu seperti apa hukum pasar? Jadi di mana banyak stok melimpah tapi permintaan sedikit. Karena kebanyakan orang sekarang sudah memilih berternak daripada mengkonsumsi si lovebird itu. Konsumsi bukan dimakan ya, artinya menikmati dia secara mata ataupun telinga, entah itu dari mutasinya atau dari kicauannya seperti itu. Bukan dimakan, nggak ada dagingnya soalnya itu. Pakai nasi satu suap udah habis itu lovebird itu. Lanjut lagi, di sini juga di pasaran juga banyak teman-teman atau orang-orang yang menjual lovebirdnya yang udah pengen keburu habis aja, udah pengen keburu laku aja nih, karena si peternak punya stok yang melimpah. Tapi gimana cara jual borongannya nih? Karena kalau jual borongan orang juga buat apa gitu loh. Nah, karena itulah mulai akalin jatuhin harga. Nah seperti itu, banting harga, si peternak ini banting harga, dan akhirnya ada yang beli dengan harga sekian. Lalu akhirnya mempengaruhi pasar-pasar yang lain gitu loh. Jadi pasar-pasar mulai katakanlah mulai dari pasar 1 dia jual ombyokan sekitar 10 ekor anakan misalnya, harga 100 ribu normalnya kalau satuan, dia jual hanya 50 ribu 40 ribu karena pengen cepat laku aja. Itu udah ngerusak harga pasar. Jadi tolong buat teman-teman jangan lagi ngerusak harga pasar, kasihan, biarkan lovebird ini dengan harganya yang masuk akal. Jangan nggak masuk akal kayak gini, nggak masuk akal tinggi nggak apa-apa, kalau nggak masuk akalnya jatuh, aduh senap juga men. Nah perang harga ya, tadi perang harga yang memang perang harga yang dipengaruhi juga dengan biaya pakan yang milletnya itu. Gimana caranya nih 1 kilo millet itu bisa dapat 1 ekor lovebird. Itu 1 kilo millet bisa dapat 1 kilo millet bisa dapat 1 ekor lovebird. Itu wah gila sih. Harga makanan 1 kilo sama harga burungnya itu hampir setara. Itu mendingan beli makanannya atau gimana yang memang orang tuh udah nggak masuk akal lah, antara makanan dan burungnya itu harganya hampir setara. Itu yang jadi salah satu, jadi masuk di mana perang harga itu tadi. Lalu ada lagi teman-teman yang suka lomba nih. Nah suka lomba, kalau teman-teman yang suka lomba itu biasanya melombakan burungnya itu bukan di ranah mutasi tapi di ranah kicauan lah. Ranah kicauan ini yang memang
tidak peduli warna, tidak peduli ras, suku, agama dan lain-lain. Itu burungnya yang penting suaranya panjang, ekekannya panjang, nyaring dan pecah pula, kan kayak gitu kan. Kita masuk ke lapangan lombanya. Nah, di sini teman-teman pasti tahu kan ada lomba yang memang punya kelas, ada kelas menengah ke atas, kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Dan untuk ketiga kelas ini sudah tidak ada kategorinya lagi, bahkan sudah menyampur karena semua orang sudah punya lovebird gitu. Bahkan anak kecil pun punya lovebird. Kalau saya lihat di postingan tuh, pengen beli lovebird, orang tuanya kayak gitu, pengen beli lovebird buat mainan anak-anak. Aduh, kasihan banget gitu loh. Kasihan banget, lovebird cuma buat anak-anak gitu. Yang manusia yang berperi keburungan sedikit lah. Makhluk hidup juga kan, kalau pada akhirnya dibeli untuk mati ya sayang juga gitu loh. Saya tahu kalau kamu punya uang banyak, tapi ya janganlah kayak gitu. Lalu di sini juga banyak peternak juga ya. Semua orang memilih menjadi peternak, itu tadi kita balik lagi, semua orang memilih menjadi peternak sehingga mereka bisa semaunya untuk menghasilkan, mencetak mutasi dan mencetak lovebird prestasi yang semaunya, tergantung cara breedingnya dari teman-teman, yang memang itu menjadi haknya penuh untuk terserah gue mau ngapain ini lovebird gitu loh. Yang penting nanti ini lovebird gue rawat dan bisa punya keturunan yang bagus gitu loh. Disilang kah atau gimana kah, itu udah memang iya sih, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma ya tolong dikontrol populasinya, jangan sampai kebanyakan. Kalau kebanyakan pun jangan kasih harga yang segitu lah, nggak masuk akal. Dari 100.000 sampai 30.000, 20.000 itu, aduh ampun deh. Itu aja sih buat pertimbangan teman-teman. Apakah teman-teman masih mau memelihara lovebird untuk di saat-saat seperti ini? Itu terserah teman, tapi yang jelas kalau bisa sayangi dengan sesuai porsinya gitu loh. Sesuai porsinya artinya sayangi lovebird ya dirawat dengan baik. Kalau sayangi pedagangnya ya dijual dengan harga yang baik, supaya teman-teman yang lain juga, pasar-pasar yang lain tidak ikut anjlok harganya seperti itu. Oh iya, ini ada sedikit cerita yang kemarin di video sebelumnya. Saya punya 4 lovebird, yang satu itu kabur. Padahal lawatan dari kecil ya. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, itu ada beberapa bagian yang memang, beberapa video yang memang membahas tentang si lovebird kecil-kecil itu. 4 lovebird, yang satu kabur karena dikejar kucing, lagi terbang, lagi free fly, dikejar kucing, kabur dia, trauma mungkin dan hilang gitu. Ya udahlah, saya ikhlasin. Nah, kemarin 3 langsung hilang juga karena kaget suara yang keras tiba-tiba dar gitu. Ya udah kabur semua, tapi untungnya dari 3 itu ya semoga nggak keulang lagi ya. Dari 3 itu yang balik cuma 1. Ya alhamdulillah lah, udah ada yang mau balik gitu. Udah ada yang mau balik, dan yang 2 itu nggak tahu kemana, nggak tahu dia diambil orang atau ditangkap orang atau memang liar gitu aja ya. Mudah-mudahan bisa bertahan hidup di alam bebas ya. Ini salah satunya di sini nih. Biar aku tunjukin dulu. Nih teman-teman, ini salah satunya. Ini namanya Jola, yang memang dia salah satu dari keempat lovebirdku yang aku rawat dari kecil, dari bayi. Aku beli di kota sana, di jauh pokoknya. Nah, tapi dia usil banget, sering gigit. Tapi ya udahlah, orang udah karakternya, kalau gigit sakit banget. Cuma dia jinak gitu loh. Gigitnya gigit bercanda, tapi buat kita ya sakit. Ini karakter jinak-jinak gigit, jinak-jinak perih kayak gini nih. Jinak-jinak perih banget dah pokoknya.
Nah ini ya cuma lovebird biasa ini, lovebird kobal atau apa ini, atau blue biru mangsa, kobal kayaknya, kobal. Tapi ya buat saya udah sayang banget gitu loh sama dia. Semoga nggak kabur lagi. Ini juga aku pengen bikin konten yang bawa dia jalan-jalan deh, pakai sepeda gitu, sepeda kayu ya, bukan sepeda motor. Tuh kalau gigit parah tuh. Ini kenapa ya, gatal terus apa ya paruhnya gatal terus apa gimana? Kalau gigit beneran dia, apa aja digigit. No. Tapi ya udahlah, selama dia masih sama saya berarti dia tanggung jawab saya gitu. Balik lagi, fokus lagi dah. Balik lagi. Kayaknya sekian dulu buat videonya, video membedah soal harga lovebird yang anjlok. Itu udah dulu, kita jumpa lagi di lain waktu dimana kita bisa bikin konten-konten yang lebih baik lagi. Teman-teman bisa komen di bawah. Semoga bisa jadi hiburan juga buat teman-teman, dan bikin dia jadi lebih terlatih lagi. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.